Om Swastiastu, salam rahayu, angayu bahagia, tetap belajar di rumah, semangat dan berbahagia. Baik anak-anak, jadi untuk hari ini kita akan jelaskan materi bab 4 ya. Jadi materi kekongruenan dan kesebangunan. Jadi kalian bisa lihat yaitu buku paket halaman jadi kekongruenan dan kesebangunan. Kekongruenan dan kesebangunan. Kongruen atau sering disebut dengan sama dan sebangun. Jadi disimbolkan dengan huruf S, ini artinya sebangun. Kemudian ini ada tanda sama, jadi artinya sama ya, jadi sama dan sebangun. Contoh nomor 1 yang disebut dengan kongruen ya, ini misalnya adalah gambar dua buah mobil ya, mobil odong-odong. Jadi mobil, jadi dia punya dua ban, dia punya ban, kemudian kacanya tiga, maka ini disebut dengan bangun yang bentuknya sama, kemudian ukurannya juga sama ya. Kemudian contoh kedua yaitu misalnya nih layar TV ya. Jadi layar TV yang pertama ini ya, kemudian layar TV yang kedua, jadi maka ini disebut dengan sama dan sebangun ya. Contoh kedua misalnya nih, apakah kongruen? Jadi silakan kalian pikirkan ya. Jadi contohnya misalnya dua anak yang kembar, ini apakah kongruen? Kemudian yang kedua, bayangan kalian di muka cermin ya. Jadi bayangan kalian di muka cermin apakah kongruen? Kemudian yang ketiga misalnya produk motor NMAX jadi tahun 2020 yang dikeluarkan tahun 2020, itu apakah sebangun atau kongruennya? Bisa menjawab ya. Jadi untuk bisa menjawab, jadi kamu harus ingat jadi syarat kongruen ya. Jadi syaratnya adalah yang pertama adalah SS, apa itu SS, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama. Kemudian yang kedua SD, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian juga sama ya. Kita ambil contoh nih, sisinya misalnya ininya panjangnya 8, ini panjangnya 8, jadi bujur sangkar atau persegi ya. Kemudian perseginya diputar ya, diputar atau dirotasikan miring, jadi sisinya ini 8, maka bangun ini disebut dengan kongruen. Kemudian contoh yang kedua nih, apakah kongruen ya. Jadi perhatikan dua buah trapesio, panjang sisi bawahnya atau nih si atas ini ya, ini si bawah, dibalik ini trapesiumnya ya, biasanya atas dan bawah. Kemudian ini tingginya, kondisi miring ya. Kemudian panjang ukurannya ini sama, jadi alas sama dengan alas, kemudian atas sama dengan atas, tegak sama dengan tegak, atau tinggi sama dengan tinggi ya. Maka ini bentuk dan ukurannya sama, maka disebut dengan kongruen. Jadi kesimpulan kekongruenan itu adalah dua buah bangun dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama, atau ditulis S dan sama dengan atau sama dan sebangun. Oke, sekian, terima kasih.